Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Amos pasal 9 ayat 11 hingga ayat 15 saya akan baca bagi kita semua demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Kurang semangat kayaknya karena mati lampu tadi ya. Shalom. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati-hati gampang pecah. Hati-hati gampang pecah. Itulah kita. Kita mudah pecah. Kita mudah patah. Kita mudah putus. Kita mudah retak. Kita mudah jatuh. Kita mudah kalut. Kita mudah sakit. Yang gampang pecah itu bukan hanya kita secara pribadi, melainkan juga kita selaku keluarga, selaku organisasi, selaku perusahaan, gereja, masyarakat, dan bangsa. Keadaan pecah itu tentu tidak patut dibiarkan berlarut. Perlu jalan keluar, saudara. Perlu ada pemulihan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah yang gampang pecah, yang gampang patah, putus, retak, mudah jatuh, kita kalut, kita mudah sakit, maka setiap kita yang ada di gereja ini hari ini membutuhkan pemulihan. Kenapa? Karena memang hidup kita ada di tengah-tengah dunia ini bukanlah secara kebetulan. Tapi meski tidak kebetulan Bapak Ibu dan Saudara, kita menghadapi berbagai hal dalam perjalanan kehidupan kita. Ada tangis, ada tawa, ada penderitaan, ada bahagia, ada sukacita dan ada duka cita, ada pergumulan dan ada penyelesaian dari setiap masalah. Walaupun sebenarnya kita ini adalah ada bukan karena kebetulan, tapi apa? Tuhan yang merancang perjalanan kehidupan kita. Maka dalam perjalanan kehidupan yang rapuh ini, yang gampang pecah ini, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kita butuh pemulihan. Setiap hari. Karena setiap hari bisa saja kita patah hati. Setiap hari bisa saja kita sakit. Setiap hari bisa saja kita jatuh. Setiap hari bisa saja kita sakit hati. Maka saya katakan, pemulihan itu butuh setiap hari. Kalau pemulihan itu butuh per setahun, kita sudah menunggu kolaps dulu. Kita sudah jatuh dulu. Atau mungkin beberapa dari kita tidak ada lagi di sini hari ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, pemulihan itu butuh setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau tanya, semua kita di sini sehat?
Sehat? Yakin? Lanjut kedua. Hatinya sehat? Nah, yang kedua, hatinya sehat? Setengah. Nah, dong setengah. Lebih kuat yang tadi daripada yang kedua ini. Sekali lagi. Semua sehat? Hatinya sehat? Sehat. Dari atas ini ya banyak keterpaksaan. Sehat. Cuman gara-gara itu si laki-laki hidung belang. Jadi kenapa? Sekali lagi saya katakan tadi, mungkin kita mengalami banyak pergumulan, siapapun kita rindu terjadi pemulihan. Dan pemulihan itu hanya bisa terjadi di dalam Tuhan. Harusnya saudara, kita harus gelisah hari ini, kalau hari ini kita belum bisa pulih. Ada orang-orang yang masih terbayang dengan peristiwa masa lalu. Ada yang masa lalunya kelam. Ada yang masa lalunya suram. Ada yang belum selesai masalah percintaannya. Ada? Ada? Enggak ada? Lancar-lancar semua ya. Ada? Oh, yang paling kuat itu paling banyak itu pasti. Dipastikan. Ya. Jadi tidak semua kita. Jadi kalau tidak pulih dari masa lalu, dari sakit, dari penyakit, dari sakit hati, masalah dan sebagainya. Kalau kita belum bisa pulih dari situ, hari-hari ini kehidupan kita masih dalam kegalauan. Karena itu saudara, kita yakin apakah kita sudah pulih? Ada banyak orang hari-hari ini yang belum bisa menerima kenapa seperti itu. Ada orang-orang yang masih belum bisa menerima tentang masa lalunya yang kemarin. Sehingga tidak pulih. Pertanyaannya, lalu bagaimana menyongsong masa depan ketika kemarin? Ketika masa lalu suram di belakang. Benarkah kita ini semua sudah termasuk orang-orang yang pulih? Mari kita lihat nanti di ujung dari khotbah ini. Nah, demikian saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi bangsa Israel dalam firman ini. Di mana mereka membutuhkan pemulihan. Umat Allah itu membutuhkan pemulihan yang sungguh-sungguh dari Allah. Karena sesungguhnya mereka sudah diambang kebinasaan. Karena apa? Karena perbuatan dan dosa-dosa mereka. Maka atas kemurahan Tuhan, Dia mengutus Nabi Amos untuk melakukan nubuatan kepada orang Israel di utara. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena mereka sudah betul-betul hidup dalam kejahatan. Jadi Amos itu adalah seorang nabi yang bukan berasal dari keturunan imam. Dia berasal dari selatan tapi diutus ke utara untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel di utara ketika itu. Bagaimana rupanya kondisi kehidupan bangsa Israel di utara, saudara? Yang pertama, secara ekonomi kehidupan mereka membaik, melejit. Tapi tahu enggak, secara sosial terjadi kehidupan yang tidak saling peduli. Kenapa? Pada masa Amos di Israel Utara sangat bobrok. Terjadi ketidakadilan. Kaum kaya itu menindas orang-orang miskin. Maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin. Tanah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan terjadi juga sistem peradilan yang rusak. Kalau Anda punya uang, hukum akan tumpul bagi Anda. Tapi kalau tidak punya uang, hukum akan runcing bagimu. Jadi jangan harap orang miskin mendapat keadilan di dunia ketika Amos memberitakan nubuatannya. Sedih. Pencuri ayam 10 tahun, koruptor, masih gini-gini dia. Dengan senang hati menunjukkan dirinya. Kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu dan Saudara. Dan lihat, orang miskin itu dieksploitasi. Dijual, saya sudah pernah menjelaskan. Bahkan seorang budak itu sama dengan sepasang sepatu. Tapi jangan pikirkan seperti sepatu yang sekarang ya. Karena ada orang sepatunya pun 50 juta. Ya kan?
Sungguh dia nama mamakai ya teh. Mulu 50 juta si patu niba. Adang digio bera tano. Alugu nama. Apa begitu melayang-layang ya kan. Kalau 50 juta. Dangnya tu sabi. 50 juta. Tapi jangan bayangkan saudara. Kehidupan di masa Amos begitu. Tidak. Sungguh-sungguh miskin. Dan lihat. Seorang budak itu bisa ditukar dengan sepasang sepatu. Pejabat dan istri keluarga itu hidup mewah. Tapi terjadi perampasan tanah, korupsi merajalela oleh penguasa yang kaya sekali lagi semakin kaya dan miskin semakin melarat. Tidak dapat apa-apa. Dan yang lebih mirisnya lagi, kondisi keagamaan ditandai dengan kemunafikan. Di gereja mereka nyanyinya, Yesus ngolu ni todiku. Mulutnya sampai kayak gini tuh, yang goyang-goyang itu. Ada kan kalau nyanyi sampai kayak gini-gini dia. Iya. Luar biasa, Yesus ngomong gini-gini mulutnya. Tapi setelah pulang dari gereja apa yang terjadi saudara? Mulut itu juga dipakai untuk menindas orang miskin. Jadi mulut yang sama dipakai memuji Tuhan, tapi mulut yang sama juga dipakai untuk mengolok-olok orang miskin. Maka hati-hati dengan mulut. Ya kan? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan dibangun rumah ibadah. Terjadi penyembahan kepada Allah, tapi lihat di tempat yang lain juga mereka menyembah dewa-dewa lain. Ini kan yang dimaksud dengan hati yang mendua. Mana ada dari kita yang mau hati yang mendua? Kalau kau nggak mau pilih jalanmu sendiri, aku bukan perempuan seperti yang kau maksud nenek. Benar? Iya. Kau kira aku apa? Emangnya gue cewek apaan nenek? Berani banget nenek. Banget. Sudah kalang juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah. Ya. Upacara-upacara keagamaan dilakukan, tetapi ternyata di situ terjadi kemunafikan. Tidak lagi menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Semua itu dilakukan untuk memuaskan diri sendiri dan apa? Momen ibadah dipakai untuk memamerkan kekayaan sendiri. Sebelah 50 juta, sebelah 50 juta, pengumuman sudah 100 juta. Tambah lagi di sini berapa? Horuk-korung, tambah lagi tumtumannya 50 juta, sipatunya 50 juta, holam mardala nibana pengumuman sudah 500 juta, sia juru lilang 1 juta. Bayaku kamu mah. Tapi itu tidak membuahkan pertobatan bagi mereka. Boleh bayangkan kawan-kawan kalau itu marpilian tujulu. Kanda sodong gue marpilian tujulu tu hita. Inaina tom maramardalan. Syukur-syukur dia enggak dirjen kor. Balga tutu. Ibadah itu dipakai sebagai kemunafikan saudara. Tidak lagi murni untuk memuji dan memuliakan nama. Bukan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Dibangun kemah suci, pondok Daud. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah beribadah dan kebaktian di tempat-tempat didirikan di sana. Penyembahan kepada dewa. Kuil-kuil di Betel, di Gilgal dan di Batsheba. Tempat-tempat kebaktian orang Yahudi saat itu. Tempat-tempat pemujaan berhala ketika itu saudara. Maka dengan penuh keberanian Amos harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari Amang Limbong. Sorry itu saya ya. Selebihnya berasal dari kok kamu. Selebihnya berasal dari si iblis. Jadi ternyata sikap abu-abu itu iblis kawan. Cinta enggak kau sama aku? Kasih aku memikirkan ya bang, 30 tahun lagi. 30 tahun lagi lah. Sudah keburu opung staronggal dia ya kan. 30 tahun lagi, jangan kau gantung perasaan ini. Ya, lihatlah. Jadi saudara, apa yang dimaksud di situ? Dalam firman ini kita melihat bagaimana kondisi kepada umat Israel. Yang seperti itulah Amos diutus. Dia harus mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah.
Kalau bagaimana kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Di tengah kebejatan. Mungkin kawanmu sudah sohibmu kompak banget. Banget. Berani enggak saudara bilang kebenaran kepada dia? Eda, janganlah kau pulang-pulang tengah malam dengan calon suamimu itu masih calon loh. Belum tentu juga jadi gitu kan. Dia mulutmu Eda. Aku yang makilala, bukan engkau. Karena dong gosong ini, molotik kiso hona dope, dunia ini sangat begitu indah. Tapi ketika semuanya terjadi, aku yang salah Eda. Tidak kudengarkan perkataanmu. Tamatlah kita sudah. Jadi saudara berani menyatakan kebenaran. Saudara berani enggak? Kalau kira langkah-langkah kawanmu satu kos itu udah beda-beda. Tiap jam 7 dijemput cowoknya. Jam 12 diantar. Emang jelangkung apa? Ya kan? Pulangnya pun tak diantar misalnya ya. Jadi dalam kondisi seperti itu Tuhan mengutus Amos, seorang peternak dari Tekoa, disuruh oleh Tuhan dari desa kecil ke Israel Utara untuk bernubuat. Maka Amos itu bukan nabi profesional, tapi berani menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi tujuan dari Amos adalah menyampaikan peringatan keras tentang ketidakadilan yang terjadi di Israel Utara. Karena apa? Dia harus berani mengatakan yang benar itu benar. Dan itu terjadi akibat dari dosa-dosa Israel. Maka Amos diutus untuk memberitakan mau bertobat kepada kehidupan, kalau tidak mau bertobat kepada kematian yang mana. Jadi tidak ada pilihan abu-abu. Boleh enggak Amos setengah-setengah bertobat? Enggak boleh. Boleh enggak Amos kamuflase? No. Boleh pakai topeng? Buang topengmu. Tidak ada. Sikap abu-abu di hadapan Tuhan. Bertobat kepada kehidupan, tidak bertobat kepada kematian. Just it. Holanido. Lobisiani tidak ada pilihan saudara. Maka kalau mereka tidak mau bertobat, mereka akan mati. Kecuali kalau mereka mau bertobat dari penyembahan berhala itu, dari kebejatan itu, dari ketidakadilan itu, maka akan memperoleh keselamatan. Maka mereka akan memperoleh pemulihan. Siapa kita yang tidak butuh pemulihan teman-teman, saudara-saudara? Ada. Mungkin hubunganmu sekarang sedang retak dengan temanmu. Ya, mungkin sakitmu sekarang sedang kau tanggung besar. Mungkin persoalan kuliahmu belum selesai. Dosen makin dikejar makin lari. Jijik kali awak. Dia kira ya Pak, kuliah ini enggak sakit. Emang enggak pernah mahasiswa Pak dosen gitu misalnya ya kan. Saudara butuh dipulihkan sebenarnya. Aku Tuhan nasutar baik do tangis ganuparin kan. Bentuk pelampiasannya itu kita buatlah SW kita, status WA ya kan. Dosen tak punya pikiran satabi. Inna kan. Baru ibu mamu saya captionnya, sebut saja mawar. Lihatlah seberapa butuh kita dipulihkan teman-teman. Saudara-saudara, kita butuh dipulihkan. Barangkali hubungan rumah tangganya sekarang sedang tidak baik. Hubungan kakak beradikmu, hubungan satu kosmu, hubungan berpacaranmu. Ya kan? Tapi di gereja lagi bergandengan tangan. Tuhan, persatukanlah. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Kecuali karena sinamot. Ya kan? Kecuali karena sinamot. Kalau itu dipisahkan memang. Jadi lihat. Apa yang disampaikan oleh Amos ini adalah untuk bagaimana supaya umat Israel itu bertobat dan mengalami pemulihan. Karena apa tadi? Dosa dan kejahatan mereka sudah sangat besar saudara-saudara. Kita lah yang tahu dosa kita sebesar apa. Perlu kita tes satu-satu, berdiri satu-satu gitu. Aku emang baru aja mencuri. Aku baru pesan pakai gak kubayar. Bisa? Gak perlu saudara. Saya tahu kita semua memiliki dosa, tapi yang perlu kita ingat adalah di sini bagaimana kita mengalami pertobatan supaya kemudian kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Sebab orang yang tidak mau bertobat, lalu bagaimana mungkin dia akan mendapat pemulihan dari Tuhan? Karena saya katakan tadi, semua kita ini adalah membutuhkan pemulihan dalam hidup kita. Barangkali hubunganmu sudah retak, penyakitmu sekarang sedang mengkhawatirkan, perkuliahan diambang apa? Mama sudah jahit kebaya dengan tuntuman-tuntumannya. Ini perenungan besar.
Jangan sampai kebaya itu dipakai kepada tempat lain. Karena menunggu anaknya kapan selesai. Pulihlah. Ya. Jadi ada seorang penulis buku yang bernama Andar Ismail. Judulnya Selamat Berpulih. Dia bilang begini. Tubuh kita mudah rapuh. Jiwa kita mudah resah. Hubungan dengan orang lain mudah retak dan rusak. Semua itu perlu pemulihan. Ya kan? Tokino mardonga dohita songonon. Ayang, kan. Habisi berbeda. Hanya karena tidak dicat dalam waktu 2 menit. Kau kira cowokmu itu operator itu? Operator WA? Ya kan? Aduh. Jadi kita butuh pemulihan, saudara. Semua kita butuh pemulihan. Mari kita baca ayat 11. Kita mulai. 2, 3, ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman. Lihat, pada hari itu sudah terjadi? Belum. Tapi kata firman Tuhan, pada hari itu aku akan membangun kembali, mendirikan kembali pondok Daud yang roboh. Apa pondok Daud, saudara? Pondok Daud itu adalah kemah yang dibangun ketika Israel masih hidup berpindah-pindah. Mereka mendirikan kemah, disitulah ditempatkan tabut perjanjian, dan disitulah mereka yakini sebagai kehadiran Tuhan. Itu roboh, itu hancur. Tapi apa kata firman Tuhan? Akan terjadi pemulihan. Jadi hatimu kawan-kawan, teman-teman, yang sehancur apapun, kalau kamu mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Persoalan mau gak kita dipulihkan? Ada orang yang karena traumanya, saya pernah baca ini ya, seorang perempuan diperkosa, diperkaos. Ya, dia trauma melihat laki-laki, semua laki-laki. Padahal awak sudah baik kan. Ketika dia lewat laki, Tuhan begu atukin mana? Karena apa? Ketraumaannya belum selesai. Itu makanya di zaman ini ada trauma healing, kawan-kawan. Karena apa? Ada orang yang susah, lepas dari traumanya. Belum selesai dengan masa lalunya. Maka lihat, Allah juga akan memulihkan Israel Utara itu. Dia akan memulihkan dan mendirikan kembali pondok Daud itu. Tujuannya adalah apa? Akan ada pengharapan ke depan. Lebih jauh ke perjanjian baru dikatakan akan datang Mesias yang akan menyelamatkan kita. Jadi bukan lagi karena tabut perjanjian itu, tapi dimanapun kita berada, kita bisa, kalau kita mau, kita bertobat, kita bisa diselamatkan dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Maka Yesus Kristuslah sumber pemulihan kita. Kawan-kawan kita itu sebentarnya itu. Sakit hati kau ya sama cowokmu itu? Iya. Sabarlah kau, udah ku bilang kemarin, berlalu dia, pergi lagi, datang lagi, berlalu. Enggak, saudara saya mau katakan, pemulihan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan. Kawan-kawan kita hanya bisa, kalau sepenuhnya kita pulih, kalau enggak, ya. Jadi siapa sumber pemulih? Sumber pemulih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka lihat, pondok yang roboh itu dindingnya juga akan diperbaiki. Lihat, semuanya akan diperbaiki oleh Tuhan. Dan reruntuhannya juga akan didirikan kembali. Dan akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Jadi kalau dibilang seperti zaman dahulu kala, berarti seperti yang kemarin yang indah itu. Saudara kalau mau. Jadi jangan lagi lalap. Iya. Seandainya masa lalu boleh diulang, tidak ada yang bisa mengulang masa lalu. Yang terpenting adalah menyongsong masa depan yang cerah. Amin. Masa lalu tidak bisa diulang. Masa lalu hanyalah masa lalu. Hur. Paling dohola nih. Sama Pak Korhon nih. Ya, tidak bisa diubah, sama sekali tidak bisa diubah. Maka kalau bisa tidak bisa diubah, kita yang berubah. Menyongsong masa depan yang lebih cerah di hadapan kita. Seperti pemulihan kepada Israel itu, bahkan pondok Daud itu akan diubah, mereka akan hidup bersuka cita kembali. Lihat luar biasanya Tuhan.
akan dibangun kembali, didirikan kembali. Ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa Edom. Apa artinya? Bahwa pemulihan Allah itu, lihat, pemulihan Allah saudara tidak hanya hatimu, tidak hanya rohanimu, tidak hanya jiwamu, tapi pemulihan Allah juga menyangkut wilayah. Bayangkan ayat 12 itu. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kau sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, daerah juga apa? Terjadi pemulihan. Maka perlu berpulih saudara, segera di sini hari ini. Udahlah, selesailah itu masa lalu itu. Ya, selesaikanlah. Ya, apa yang telah terjadi kemarin, ke depanlah kita lihat lebih banyak. Itu makanya pernah saya bilang ya, kenapa mobil itu kaca spionnya lebih kecil ketimbang kaca depannya. Kita menyongsong masa depan lebih cerah, lebih banyak, sesekali melihat ke belakang karena kacanya kecil. Ada filosofinya ya, kenapa kemudian tidak kaca ini yang lebih besar? Habis tahu tabrak. Iya kan? Kenapa itu kecil? Jadi melihat ke belakangnya itu, oh masih di situ dia si mantan itu, mati kau situ. Tapi ke depan makanya luas kacanya. Ya, kaulah masa depanku nenek. Abang inilah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihatlah bahwa pemulihan itu terjadi. Kalau terjadi bagi Israel, yakin dan percaya pemulihan itu juga terjadi bagimu. Yang percaya katakan amin. Panenget tudoi. Yang percaya katakan amin. Melosoin nakingan idang pulih. Amin. Irit sekali suaranya. Jadi saudara, kita harus percaya kalau Israel bisa pulih dengan sejahat-jahatnya seperti itu, menindas orang-orang miskin, melakukan kejahatan, menduakan Tuhan. Masa lalu yang suram, kalau Tuhan bisa pulihkan itu, saudara juga dipulihkan oleh Tuhan. Mantanmu yang merusak masa depanmu, lihat, saudara kalau mau bertobat, saudara dipulihkan. Sakitmu yang kemarin bisa dipulihkan oleh Tuhan. Maka kalau kita baca nanti, boleh lihat dulu Mazmur 85 ayat 5. Silakan saudara sambil membuka, lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan kita. Ya, dikatakan bahkan pemulihan itu tiap hari. Pemazmur juga mengajak kita berdoa. Mazmur 85 ayat 5. Sudah dapat? Boleh baca? 2, 3 ya. Boleh sekali lagi kawan-kawan? 2, 3 ya. Iya, lihat, pulihkanlah kami ya Allah. Kita butuh pemulihan setiap hari, sekali lagi. Dan lanjut ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang, lihat. Waktunya akan datang, jadi tidak tetap kita seperti ini. Bagi orang yang mau bertobat dan berubah hidupnya tidak akan tetap seperti itu. Tidak tetap dihantui oleh masa lalu, masa kelam kemarin. Kalau mau bertobat, tapi kalau lalap memikir-mikirkan itu, ya tahan sendiri saudara. Wajahmu marharikut, makin kuruslah engkau. Iya kan? Pertemanan juga menghindar. Apa namanya itu? Khawatirnya makin banyak, melihat orang juga takut. Takut-takutin. Saudara akan makin sakit kalau tidak mau pulih. Maka kalau Israel bisa sudah separah itu kawan-kawan, ada enggak yang separah Israel itu? Ada. Kalaupun ada, kalau kita mau bertobat, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka segera berpulih. Kita tidak tahu tentang kehidupan kita ini. Maka dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca itu, berkat dari pemulihan itu ayat 15. Datang pembajak akan tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur menabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Bayangkan, bukit akan kebanjiran. Kayak mana bukit kebanjiran? Bisa bayangkan gak kalau gunung Sinabung kebanjiran? Bukit kebanjiran. Itu karena apa? Berkat pemulihan. Nothing is impossible. Kalau saudara mau berpulih, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara menutup diri Tuhan, enggak usahlah Tuhan, udah zona nyaman aku kayak gini. Ya saudara akan menanggung dari akibat tidak mau dipulihkan. Ya, maka sekali lagi silahkan berpulih. Memang waktunya tidak akan gampang dan mudah. Ada orang yang boleh berpulih atas kepeninggalan mamanya, bapaknya kemarin sudah 5 tahun belum pulih hari ini. Tapi saya mau bilang, pulihlah. Kalau perkuliahanmu sedang tidak beres hari ini, pertemananmu sudah tidak bagus-bagus, please, pulihlah. Ya, kalau ada para laki-laki mempermainkan perempuan, sekali lagi saya bilang,
perempuan bukan untuk dipermainkan, tapi perempuan untuk disayangi. Songonan nenge esne, tapi perempuan untuk disayangi. Wih, horas badan. Ya kan? Ada orang yang, ya kan, pulih. Silakan pulih saudara. Mungkin tidak butuh waktu yang instan begitu. Harus lama kita supaya pulih. Dukaku yang semalam belum selesai, tapi aku harus pulih. Life must go on. Benar? Iya, kita mau menuju ke depan atau ke belakang? Ke depan. Walaupun kita bilang memang tidak mudah. Banyak pergumulan, banyak tantangannya, saya yakin itu. Saya pernah mengalami kepulihan yang lama. Hari ini sampai hari ini masih membekas. Itu makanya serapuh itu kita kemudian. Serapuh itu. Ya, kalau bisa udah mau kucambak, ya hati-hatinya itu gitu loh. Kenapa kau rusak hatiku, padahal hatiku bagus. Ada kan yang sampai hari ini tidak terima gitu loh tentang kehidupan dan masa depannya. Kenapa kemarin aku mau kok sebodoh itu aku ya. Kok sebucin itu aku kemudian gitu loh. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, saudara akan pulih. Ayat yang terakhir. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Lihat, kepulihannya juga mencakup berkat-berkat yang luar biasa. Yang licin aja akan bisa dibangun. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Lihat, berkat pemulihan, makanmu pun akan enak, menikmati kehidupanmu. Tapi kalau saudara tidak bisa mengampuni dirimu sendiri, itu makanya ada orang yang bundir. Ada bundir ya, bunuh, ada. Karena apa? Tidak mampu mengelola di sini. Tapi kalau saudara berpulih, menjalin lagi hubungan dengan teman baru, ya, aku sudah pulih, aku sudah bisa lagi menerima perempuan dan laki-laki lain. Tahu nggak kau yang paling menarik apa? Panggilan sayang kami. Apa? Kami sekarang tidak ayang, sayang, ondi, basi. Apa? Panggilan kami adalah odol dan obor. You know odol dan obor? Odol opung doli, obor opung boru. Jadi, kalian kirainya. Jadi sonario kah gawak-gawak do panggilan ayang kah? Jadi guarna di WA odol. Opung. Apa filosofinya kok odol? Supaya sampai kakek nenek, oma. Lihat, itulah orang-orang yang dipulihkan. Nampaknya dari depan ini semua wajah-wajah saudara sudah dipulihkan. Kecuali ada beberapa orang yang berpulihlah kau. Jangan sampai nanti ya, segera berpulih kawan-kawan. Lihat, itu ketawa orang yang berpulih. Sekali lagi. Adong na pilih saya dah. Itu ketawa orang yang tidak berpulih, lihat. Akan susah dia ketawa. Jadi silahkan berpulih. Terakhir ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Lihat. Pemulihan yang dilakukan Tuhan itu adalah sifatnya kekal kepada bangsa Israel. Ya, pemulihan itu dikatakan begini. Yang telah kutanam tidak akan kucabut lagi. Pemulihan Tuhan itu kekal, saudara-saudara. Asal kita mau bertobat. Tapi kalau nggak mau bertobat, bagaimana kita akan menerima pemulihan sementara kita sendiri tidak mau bertobat? Ya, jadi siapapun kita di saat ini yang mendengarkan firman ini, kita diminta untuk segera berpulih. Ya, apa yang mau disampaikan oleh firman ini yang pertama adalah Allah Tuhan yang memulihkan. Maka siapapun kita yang belum selesai dengan masa lalunya, pergumulannya, ada yang masih lalap dengan judi-judi online-nya, di gereja pun dia masih tetap dalam keasikannya sendiri. Bro, khotbah pendeta lama. Kirim slotnya bro. Nih kan. Atau ada juga di dia sambil tek-tek layar guys. Kok banyak nih lama ini. Minimal 10K. Terbangkan paus. Terbangkan. Kalau bisa tembak-tembak guys. Gak pulih saudara. Kalau masih judi online kamu pelihara dalam hidupmu. Mama di kampung ingat sudah menunggu. Dia butuh cucu dari saudara. Tapi jangan langkahi yang di depan please. Ya kan. Butuh pemulihan kita semua. Semua yang ada di sini butuh pemulihan. Ati naung gudang 2 paru kilotan yang nama ceduk sekali kita butuh. Maka Tuhanlah yang sanggup memulihkan kita. Ya kan?
Tuhan pasti sanggup memulihkan kita. Tidak ada yang lebih sanggup daripada Tuhan untuk memulihkan kita. Maka Allah sanggup membangun kembali yang sudah hancur. Jadi selebur apapun hatimu hancur nenek, Tuhan sanggup perbaiki satu demi satu. Semacam puzzle itu yang sudah terlempar berkeping-keping, Tuhan itu memperbaiki seperti ini. Inilah dulu kuperbaiki, ini. Akhirnya sempurna kembali. Ketawanya pun, makannya pun enak, minumnya pun enak, pertemanannya, pergaulannya pun enak, dan kehidupan kebersamaannya pun, itu orang yang dipulihkan. Kalau enggak pulih, lihat kawan. Seperti trauma seorang perempuan yang diperkaos tadi itu. Setiap melihat laki-laki termasuk bapaknya, dia trauma. Siapa pelakunya itu yang tidak bertanggung jawab? Lihat, dia hancurkan masa depan seorang perempuan hanya karena nafsu bejatnya. Jadi berteman juga saya himbau saudara berhati-hati. Bertemanlah dengan sehat. Karena lebih sehatlah pertemanan saya, makanya kayak gini sampai sekarang. Sorry, don't try it at home. Ya, jadi sekali lagi marilah kita berpulih bersama-sama. Sehancur apapun, seburuk apapun pergumulan kita, yang pecah aja bisa ditolong oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan. Ya, yang roboh, bayangkan tembok Pondok Daud yang sudah roboh itu bisa disusun kembali, diperbaiki kembali, akan datang Mesias dan Juru Selamat. Maka hati kita yang sudah rapuh itu pun disusun kembali. Kau harus kembali baik, menyongsong masa depan yang lebih indah di depan. Amin. Ya, semoga kita dipulihkan saudara-saudara. Yang kedua adalah Allah menjanjikan berbagai kelimpahan dan berkat. Siapa yang mau berpulih, dia akan kelimpahan berkat sukacita. Amin. Iya, ketawanya juga tidak mencurigakan. Akan ada kedamaian, tidak sekedar keadaan tapi diberi damai, sukacita, pengharapan baru, dipulihkan. Lihat, pemulihan itu total saudara. Dengan pemulihan total digambarkan pembajak menyusul penuai, katanya tadi gini. Hasil panen yang ini belum habis, sudah datang lagi hasil panen yang berikut. Seperti itu orang yang dipulihkan. Berkatnya terus nih, tak henti-hentinya. Jadi saudara, kalau pulih enak sekali menjalani kehidupan ini. Tapi kalau masih tetap dirasa sakit, dirasa pergumulan, menghina orang, mengejek orang, masih lalap, menyinggung-nyinggung di SW, di SG. Oh inamai. Kau pikir aku tidak punya hati? Semua punya hati, nenek. Di bye-bye madiwe, adung di jahanama, nadi maksud naon dihapus. Bikin lagi, dibaca, hapus. Iya kan? Lagu-lagunya juga menyinggung. Bertobatlah kembali pada Bapa. Setelah dilihat dihapus. Ya kan? Ya, jadi saudara segera berpulih ya. Semua kita yang ada di sini segeralah kita berpulih. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Allah memberi pemulihan yang kekal. Jadi saudara kalau mau dan tidak mengulang lagi, bertobat tidak mengulang lagi, pemulihan kekal akan menjadi milik saudara. Amin. Pemulihan kekal akan menjadi milik saudara. Pemulihan dari Allah tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diblokir oleh apapun, oleh dunia manapun. Yang ditanam dalam kasih karunia Allah tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu makanya Tuhan katakan, yang telah kutanam tidak akan kucabut. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Yang kutanam tidak akan kucabut. Anggopole dok ko sahala bawa tubuh ruas ini, yang ku tanam tidak akan kucabut. Sekali ku katakan cinta forever and ever. Amin. Haleluya nenek. Ada pertanyaan? Lihatlah yang ku tanam, sonari kan itanam ison. Cintaku samamu dek. Samamu pun aku cinta. Kau apa lagi? Kau lagi-lagi. Sudah ditanam. Cabut. Akhirnya dia yang cabut dari dunia ini. Ya, sekali lagi, pemulihan Tuhan itu yang kutanam tidak akan kucabut. Saudara yang terakhir, selamat berpulih. Tuhan sanggup memulihkan saudara kalau saudara mau. Lagu terakhir penutup bagi kita. Tuhan sanggup memulihkan saudara, memulihkan kita semua yang ada di sini. Maka terimalah pemulihan dari Tuhan. Maka pemulihan itu akan membawa sukacita bagi kita. Sekali lagi bilang dulu sama samping kanannya sembari bersiap-siap di sana. Selamat berpulih kawan. Adong madokon gak mau aku. Bohong mau urusan maya deh. Ayo kiri kanan sekali lagi, selamat berpulih kawan. Kita harus sama-sama sehat, benar. Kita harus sama-sama pulih, benar. Kita harus sama-sama bahagia, benar. Kita harus sama-sama sukacita, benar.
Kita harus sama-sama mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Lagu penutup kita, Tuhan pasti sanggup. Boleh ditepuk-tepuk kawan sampingnya, kuatkanlah imanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, kita ulang sekali lagi dari bait pertama. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Selamat berpulih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa di sorga. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami. Mungkin kami ini butuh pemulihan hari ini. Pulih dari sakit hati, pulih dari pergumulan, pulih dari duka yang mendalam, pulih dari persoalan, sakit penyakit, pulih dari pertemanan circle yang tidak baik, pulih dari masalah-masalah kehidupan yang begitu berat yang kami tanggung. Tuhan, jamah hati kami sekarang, supaya kami mau bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin, siapa saja yang mau dipulihkan oleh Engkau, mereka akan beroleh sukacita yang melimpah dalam kehidupannya. Mereka akan menikmati kehidupan yang lebih sukacita di dalam Engkau. Maka biarlah kami mengizinkan Roh Kudus memulihkan hati kami yang rapuh, yang gampang pecah, yang mudah bergumul ini, supaya benar-benar pulih di dalam Tuhan. Jikalau Tuhan mau, pulihkan kami segera, supaya hubungan dengan sesama kami, hubungan kami dengan orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman di sekitar kami, terlebih hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan di dalam nama-Mu. Maka kami sambut kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar anak yang berpulih, keluarga yang berpulih, gereja yang berpulih, dan negara yang berpulih, supaya sukacita kembali menjadi milik kami semua di sini. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir di ibadah pukul 18 hari ini. Kami telah menerima firman Tuhan yang akan kami bawa pulang dalam kehidupan keseharian kami. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan dan apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya lewat firman yang menguatkan ini, semua kami bersama-sama boleh pulih hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Seberat apapun dosa-dosa kami, seberat apapun kejahatan bangsa Israel, bahkan menduakan hati Tuhan dan meninggalkan Engkau, Tuhan sanggup pulihkan. Jika mereka Tuhan pulihkan, kami yakin dan percaya
hari ini juga kami beroleh pemulihan dari Tuhan. Berkati kami semua, berkati pekerjaan kami, berkati bagi saudara-saudara kami yang sedang sekolah, kuliah. Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka juga boleh memulihkan perkuliahan mereka, terus lagi menyongsong masa depan terbaik. Begitu juga yang sedang menantikan jodohnya, begitu juga yang sedang bekerja, menanti pekerjaan. Kami yakin Tuhan semua akan memulihkan kami sehingga apa yang kami terima, yang daripada Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Pulihkan bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul hari ini, yang sedang sakit dalam tubuh kami, penyakit, sakit dan penyakit. Tuhan memulihkan kami dari berbagai pergumulan dan sesulit apapun itu. Tuhan sanggup, kami yakin dan percaya. Bapa dalam sorga, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjagai kami, berkati semua program-program gereja Tuhan, agar senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik bagi semua umat Tuhan, sehingga kami terberkati lewat pelayanan gereja ini. Kami akan pulang kembali ke kehidupan kami, mengerjakan karya-karya terbaik dalam kehidupan sehari-hari kami. Besertalah dengan kami, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya dan maksud-maksud jahat, supaya apa yang kami kerjakan semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan pulang dari gereja ini dengan kepulihan baru, sehingga hidup kami akan semakin luar biasa Tuhan pakai. Sukacita kami akan melimpah dari hari ke hari. Dimuliakanlah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.